Terima kasih Mbak Dila, suara saya jelas ya. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya atas nama Kelis Reba mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Bapak Anang, Dr. Anang yang telah berkenan hadir memberikan arahan sekaligus membuka acara Jamming Session seri 12 ini. Kemudian yang selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Prof. Derajat Martianto dari IPB, serta teman-teman narasumber dari internal BRIN, yaitu dari kelas kita. Kemudian juga selamat datang kepada seluruh peserta, partisipan dari webinar Jamming Session ini. Saya lihat sudah ada 171 partisipan ya. Saya lihat beragam juga, mulai dari BRIN sendiri, dari lintas Pusris, kemudian juga dari unsur KLHK, saya lihat juga ada tuh dari Pedas RH, BPedas juga, kemudian Direktorat atau Dirjen PSKL juga ada, mungkin beberapa teman dari CDK, dari Dinas Kehutanan, kemudian dari perguruan tinggi juga ada yang hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara paparan dan diskusi, saya akan sedikit mengulas kembali, menyampaikan kembali sedikit sekilas tentang keris kami. Kami adalah kelompok riset rehabilitasi ekosistem berbasis ekoagroforestry atau yang biasa disebut REBA. Kami beranggota cukup sedikit, hanya 7 orang, dulu 8, yang satu sudah purna tugas, sehingga kami tinggal bertujuh, dan alhamdulillah di dalamnya ada 2 orang profesor riset yang sebagai senior kami yang membimbing kami untuk melakukan kegiatan riset dan inovasi. Kemudian untuk area riset kami adalah bidang rehabilitasi tentunya ya, berbasis agroforestry, baik itu di dalam kawasan maupun di luar, dan ini ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari produktivitas, kemudian lingkungan, sosial ekonomi kelembagaan, dan lain sebagainya. Jadi apa-apa yang menjadi bidang kajian itu berkaitan dengan agroforestry, itu menjadi bagian area dari riset kami. Kami mempunyai program andalan yang sudah berjalan lama dan sekarang masih berjalan, yaitu Litbang Model Agroforestry, terutama di lahan perhutanan sosial. Nah, ini yang kali ini akan kita angkat menjadi topik jamming session, bagaimana mengembangkan smart agroforestry itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Bagaimana manfaatnya untuk mendukung tujuan SDGs, kemudian Volunetsing 30 Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian kami juga bermitra riset dengan beberapa mitra, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri tentunya yang berkaitan dengan pengembangan agroforestry ya, di KPH, KPH Perhutani maupun KPH dari Dinas Kehutanan Provinsi. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan keris kami. Kemudian untuk kali ini kami mengambil tema untuk jamming session seri 12 pada hari ini adalah mainstreaming smart agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, sedikit saya memberikan pengantar bahwa eh, tidak bisa dipungkiri ya bahwa dalam era globalisasi ini Indonesia mempunyai tantangan yang besar. Salah satunya untuk menjaga bagaimana ketahanan pangan nasional ini harus tetap bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Banyak sekali tantangan. Kalau kita coba cermati berkaitan dengan perubahan iklim misalnya, dan ini sangat mempengaruhi kegagalan panen di mana-mana. Dan itu sangat sedikit kita bisa mengintervensinya. Kemudian juga kalau kita lihat di berbagai area lahan budidaya, ini karena intensitas tekanan terhadap lahan yang besar, sehingga penurunan kualitas lahan selalu terjadi di satu sisi juga lahan pertanian ini semakin menurun secara luasan ya, akibat memang untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Nah, ini menjadi tantangan yang bisa mengancam pasokan pangan di negara kita ini. Belum lagi kalau kita lihat di sektor hulu, kita dituntut bagaimana menemukan berbagai alternatif
bahan pangan fungsional ya melalui berbagai pengembangan komoditas. Nah, ini menjadi salah satu juga titik masuk kami di Kelris kami bagaimana coba menggali informasi dari komoditas lokal. Nah, nanti ada beberapa yang sudah kita dengarkan dari cerita teman-teman dari Kelris bagaimana mengembangkan komoditas yang bisa menghasilkan produk pangan atau obat atau mungkin minyak atsiri dan lain sebagainya. Dan ini sebagian memang belum terungkap dan ini menjadi PR kami ke depan. Selain itu juga bagaimana memanfaatkan potensi lahan yang cukup luas, terutama di sektor kehutanan. Ini kan ada program perhutanan sosial yang sebagian lahannya itu tergolong lahan yang potensial kritis dan ini bisa dikembangkan untuk program agroforestry selain apa namanya untuk sebagai upaya rehabilitasi lahan ini menjadi solusi yang smart untuk permasalahan di masyarakat. Bagaimana meningkatkan produktivitas lahan, menciptakan diversifikasi komoditas tanaman, kemudian hasilnya diharapkan menjadi hasil yang kontinu yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini hal-hal seperti ini menjadi tantangan kami di Kelres untuk bagaimana kami membuat konsep penelitian riset dan inovasi untuk ikut menyelesaikan mendukung program ketahanan pangan nasional. Kemudian juga yang terakhir bahwa ada PR juga untuk bagaimana mengembangkan diversifikasi produk pangan dari olahan hasil-hasil kegiatan agroforestry tadi seperti tadi disampaikan sekilas yang kami akan sampaikan menjadi door prize. Nah, ini bagian dari hilirisasi kegiatan RHL sebenarnya. Nah, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian itu sendiri. Nah, itu yang menjadi latar belakang kami mencoba men-sharekan informasi yang sudah kami peroleh melalui kegiatan riset. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya pemicu untuk nanti kita berdiskusi lebih lanjut dengan para peserta. Kami dalam kesempatan ini akan menghadirkan 4 narasumber awalnya gitu. Tapi tadi seperti disampaikan Prof. Murni karena ada alasan yang lebih penting mungkin minta izin untuk bisa tidak jadi menyampaikan, tapi tidak mengurangi substansi besar dari kegiatan jamming session ini. 3 narasumber akan menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa nanti. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Profesor Derajat Martanto, beliau guru besar dari IPB. Kemudian nanti akan dilanjutkan berkaitan dengan inti dari tema jamming session kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dona dan nanti yang terakhir Mas Hani akan menyampaikan bagaimana mengembangkan agroforestry berbasis bambu dengan komoditas-komoditas yang lainnya dengan nilai manfaat ekologi dan ekonomi seperti apa. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh host kami bahwa diharapkan nanti peserta bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaan melalui chat room ataupun mungkin raise hand untuk kita sampaikan, bisa menyampaikan secara langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai dengan paparan yang pertama dari Prof. Derajat Martianto. Bisa ditampilkan Mbak Dila biodata beliau. Nah, seperti disampaikan Bu Dona tadi, untuk pagi ini beliau ternyata ada keperluan mendadak yang dari kampus yang tidak bisa ditinggalkan, tapi beliau mudah-mudahan nanti di acara diskusi bisa menyusul untuk mendampingi kita semua. Ini sedikit saya bacakan informasi tentang beliau. Beliau adalah guru besar di Fakultas Teknologi Manusia Institut Pertanian Bogor dengan bidang ahli ilmu nutrisi. Beliau dengan background pendidikan dari Institut Pertanian Bogor dan PhD-nya diperoleh dari Filipina. Saya kira tidak perlu saya bacakan detail, tapi yang jelas beliau pengalaman pekerjaannya luar biasa. Dan terakhir beliau sampai detik ini
menjabat sebagai salah satu wakil rektor IB. Makanya pagi ini beliau izin untuk tidak bisa menyampaikan secara langsung, tapi mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kita semua. Saya kira satu-satu aja ya kita bacakan, eh, sampaikan biodata beliau, kemudian nanti akan langsung diteruskan dengan paparan beliau melalui video. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke Mbak Dila, silahkan dilanjutkan saja dengan paparan beliau. Monggo. Jadi Prof. Derajat ini akan menyampaikan materi dengan judul pengaruh utamaan diversifikasi pangan lokal dalam agroforestry. Mohon izin disampaikan melalui tayangan video paparan beliau. Silakan Mbak Dila atau Mbak Reni. Suaranya belum keluar Mbak Dila, Mbak Reni. Ya, Pak. Bentar. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Izamil ya, Pak. Ini karena sepertinya koneksi internet dari tempat Ibu Reni kurang kuat. Siap, saya coba Mbak ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sip Mas Izamil, makasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Anang Setiawan Ahmadi, Kepala Pusat Riset BRIN, yang terhormat moderator, para narasumber, hadirin sekalian. Tentu suatu hal yang sangat mengembirakan bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian berdiskusi mengenai peluang-peluang, tantangan, masalah, dan berbagai macam hal yang terkait dengan potensi untuk pengembangan diversifikasi pangan, terutama pangan lokal, baik sumber karbohidrat maupun sumber protein dan sumber vitamin dan mineral tentu saja melalui pemanfaatan agroforestry. Izinkan saya dalam waktu sekitar 20 menit ke depan untuk menyampaikan presentasi saya melalui slide-slide sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita semua menyadari bahwa dunia saat ini kalau mengambil atau meniru lah ya apa yang disampaikan orang-orang tidak sedang baik-baik saja gitu. Meskipun banyak kebaikan, tapi dalam beberapa hal kita menghadapi berbagai masalah yang cukup serius. Nah, dalam kasus ini kita akan berbicara secara spesifik nanti bagaimana permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu dan dampaknya terhadap pangan, dan kemudian bagaimana kita bisa mengambil solusi terutama melalui pengaruh utamaan diversifikasi pangan lokal, dalam hal ini melalui agroforestry. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengidentifikasi masalah dan tantangan yang kita hadapi di dalam pembangunan pangan, baik saat ini maupun masa depan, tentu memang banyak sekali dan itu memerlukan suatu pemikiran, suatu tindakan, suatu kebijakan yang sangat-sangat harus hati-hati, sangat seksama kita pertimbangkan karena masalah yang terjadi sekarang ini bukan hanya akibat karena single faktor, tapi umumnya adalah masalah yang kompleks
yang diakibatkan oleh interaksi begitu banyak faktor. Kalau kita melihat rancangan draft RPJPN 2024-2045 Bapak Ibu sekalian, di sana disebutkan tentang megatrend dunia tahun 2045, khususnya yang akan dihadapi oleh Indonesia. Begitu banyak faktor yang harus kita hadapi, mulai dari perubahan iklim yang sangat luar biasa dampaknya terhadap produksi pangan, kemudian tentu perubahan demografi, terutama urbanisasi, bukan hanya karena perpindahan masyarakat desa ke kota, tetapi juga berubahnya wilayah-wilayah yang dulunya suburban atau bahkan pedesaan begitu ya, menjadi wilayah-wilayah urban, yang tentunya ini juga membawa dampak terhadap permintaan pangan dan terhadap ketersediaan pangan. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, Indonesia memang diramalkan akan menjadi salah satu macan ekonomi dunia, dan tentu dampak yang bisa segera kita rasakan adalah semakin banyaknya mereka yang berada di dalam kelompok ekonomi menengah begitu ya, yang tadinya di kelompok ekonomi bawah kemudian meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah, mereka yang berpendapatan menengah atau kelas menengah. Kemudian tentu ini juga akan membawa dampak yang besar pada permintaan pangan, bukan hanya jenis pangan, tetapi selera pangan mereka juga berubah, dan juga jenis-jenis pangan yang diminta tentu saja berubah. Perubahan-perubahan teknologi memang diharapkan bisa memacu pertumbuhan produksi pangan, terutama melalui peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas di tengah tantangan produktivitas pangan kita yang sudah mengalami leveling off, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini produktivitasnya terus dipacu untuk terus bisa meningkat, khususnya di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan sebagainya. Kita juga menghadapi persoalan-persoalan pelik lainnya, Bapak Ibu sekalian. Persoalan terkait dengan perdagangan internasional yang kait-mengkait juga dengan persoalan-persoalan geopolitik, kait-mengkait juga dengan persoalan perubahan iklim, mengakibatkan kompleksitas perdagangan pangan internasional. Persoalan geopolitik yang terjadi sebagai contoh antara Rusia dan Ukraina bisa berdampak besar pada harga pangan dunia. Demikian halnya juga perubahan iklim. India beberapa waktu yang lalu sudah menyetop ekspor beras, dan saat ini sebentar lagi mungkin akan menyetop ekspor gula. Demikian juga negara-negara lain mungkin akan melakukan hal yang sama manakala ketahanan pangan domestiknya bisa terganggu kalau pangan-pangannya mereka ekspor. Nah, ini adalah tantangan-tantangan besar yang harus kita hadapi di samping tantangan-tantangan yang lain. Di dalam negeri sendiri kita semua juga tahu Bapak Ibu sekalian, di samping apa yang sudah tadi saya sebutkan, produktivitas lahan yang mengalami leveling off dihadapkan juga pada kondisi di mana kenyataannya adalah kita mengalami konversi lahan produktif yang cukup cepat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian petani-petani kita juga mengalami apa yang disebut dengan aging farmers. Jadi petani-petani kita tinggal yang tua-tua, sementara untuk menarik generasi muda tentu dibutuhkan strategi yang jauh lebih kompleks, karena competitiveness antara pekerjaan di bidang pertanian dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang tentu ini akan membutuhkan strategi yang berbeda. Bagaimana kita bisa menarik kaum muda untuk bisa tertarik pada dunia pertanian ataupun agribisnis. Bapak Ibu sekalian, kita juga menghadapi persoalan pelik yang lain, yaitu tingginya ketergantungan pada impor untuk jenis-jenis pangan tertentu, katakan kedelai, susu, juga daging, beberapa sayuran dan buah dan sebagainya. Nah, ini membawa tekanan yang sangat besar bagi kita pada saat ini maupun pada masa mendatang, ditambah dengan kompleksitas persoalan-persoalan yang tadi kita hadapi. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kita juga memiliki potensi yang besar. Hutan-hutan kita selama ini selain sebagai sumber untuk produk-produk kehutanan yang bisa dimanfaatkan,
baik kayu, obat-obatan, tentunya bisa juga dikembangkan untuk pangan. Nah, dalam konteks inilah kita hari ini bisa berdiskusi bersama-sama agar persoalan-persoalan yang kita hadapi tadi, persoalan-persoalan yang lain yang juga sekarang menjadi tekanan besar seperti persoalan tingginya food loss and waste yang masih kita hadapi, mudah-mudahan bisa kita tekan sedemikian rupa dan kita manfaatkan sedemikian rupa potensi-potensi sumber pangan baru, termasuk sumber pangan dari wilayah hutan atau pinggiran hutan ya, yang bisa kita maksimalkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi tadi. Bapak Ibu sekalian, di sisi lain dari aspek kesehatan kita juga sedang mengalami persoalan-persoalan serius. Indonesia menghadapi apa yang disebut dengan triple burden of malnutrition, yaitu kurang gizi, terutama stunting. Namun di sisi lain kita menghadapi masalah kelebihan gizi, obesitas pada anak-anak, dan sekarang yang meningkat cukup tajam secara statistik adalah pada orang dewasa, khususnya wanita dewasa. Penyakit non-degeneratif diseases juga menghantui kita, penyakit-penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya tentu ada di hadapan kita dan semakin banyak saja kasus-kasus yang terjadi dan prevalensinya juga semakin meningkat. Persoalan ini cukup pelik karena bukan hanya disebabkan oleh persoalan pangan, tapi juga persoalan-persoalan lainnya, gaya hidup sedentari dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari dalam kesempatan ini kita urai satu persatu dan khusus untuk sesi pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana potensi dan tantangan agroforestry bisa mengatasi sebagian dari persoalan-persoalan pelik yang kita hadapi tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa agroforestry sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Ini adalah local wisdom yang selama ini juga sudah berkembang di berbagai daerah. Sebut saja di Jawa ada sistem yang disebut dengan meratani, yaitu sistem bercocok tanam sambil berkebun dan beternak, integrated farming sebetulnya ya, di sekitar hutan atau tegalan atau di sekitar pekarangan, di dekat pemukiman atau dekat wilayah hutan yang tidak jauh dari pemukiman. Di Maluku konsep ini juga disebut dusung, di Lampung ada yang namanya rempong, di Sumatera Utara ada reba juma dan seterusnya. Dan saya yakin di wilayah-wilayah lain juga ada. Jadi pada dasarnya agroforestry atau yang kita sebut juga dengan wanatani itu adalah perpaduan pengelolaan lahan sebagai suatu solusi konsep, kalau kita sumbernya dari lindungi hutannya. Definisinya adalah perpaduan pengelolaan lahan sebagai solusi konversi lahan dengan menggunakan sistem budidaya tanaman kehutanan, pertanian, atau peternakan secara bersama-sama. Jadi ini semacam integrated farming yang sebetulnya sudah kita praktekkan sejak dulu kala. Itulah kenapa di setiap daerah juga masing-masing punya praktek yang unik, yang khas, dan diberi nama masing-masing. Di daerah perkotaan sebetulnya upaya-upaya ini bisa diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan pekarangan sebagai contoh. Dan di gambar ini saya sajikan bagaimana saya juga tinggal di wilayah yang di kota, tetapi berusaha semaksimal mungkin agar setiap jengkal tanah yang kita miliki bisa menjadi sumber pangan paling tidak untuk keluarga sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi masalah yang pelik yang tadi sudah saya sampaikan, terutama kalau kita kaitkan dengan persoalan ketahanan pangan dan gizi nasional. Indonesia, kalau kita melihat pada posisi kita di dunia, saat ini menurut Global Food Security Index kita berada pada posisi 63 dari 113 negara di dunia. Artinya posisi kita di tengah-tengah ya. Kita masih kalah dengan beberapa negara tetangga kita yang memiliki indeks ketahanan pangan yang lebih baik daripada kita. Padahal di sisi lain kita memiliki potensi-potensi untuk bisa menjadi lebih baik dari kondisi sekarang. Nah, di dalam negeri sendiri, secara domestik, Bapak Ibu sekalian, tingkat ketahanan pangan wilayah kita juga bervariasi antara satu dengan yang lainnya.
Kalau berdasarkan indeks ketahanan pangan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di wilayah Jawa, Sulawesi umumnya indeks ketahanan pangannya cukup bagus, ya, dibandingkan dengan di wilayah Sumatera yang masih ada beberapa daerah yang relatif rendah indeks ketahanan pangannya. Kalimantan demikian juga, terutama di Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan dan Barat, dan apalagi saudara-saudara kita di wilayah Indonesia Timur, beberapa wilayah memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah, yang tentunya harus menjadi perhatian kita semua. Bagaimana agar kondisi ini bisa berubah. Nah, kalau kita melihat lebih detail lagi dari sumber FSPA adalah Food Security and Vulnerability Atlas tahun 2022. Kalau kita melihat satu aspek dari indikator-indikator yang disajikan, yaitu indikatornya adalah rasio konsumsi pangan normatif. Artinya ini sebetulnya sama dengan kebutuhan pangan dibandingkan dengan produksi bersih pangan pokok setempat. Terlihat sekali bahwa di wilayah-wilayah, bahkan di Jawa sekalipun, ada wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri. Artinya wilayah-wilayah ini disuplai dari daerah lain yang surplus. Dan oleh karenanya logistik menjadi persoalan yang penting dan krusial di Indonesia ini, karena kita adalah negara kepulauan, tentu menjadi tidak murah dan tidak mudah, apalagi pada musim-musim tertentu, ya. Logistik menjadi tantangan yang berat. Karenanya menjadi sangat penting, Bapak dan Ibu sekalian, saudara hadirin, bahwa kita harus membangun kemandirian pangan di wilayah-wilayah yang selama ini masih merah seperti ini. Sedapat mungkin kita bisa manfaatkan potensi-potensi yang ada, termasuk potensi agroforestry, supaya kita memiliki ketahanan pangan yang kuat. Dan bukan hanya itu, kita juga memiliki kedaulatan pangan yang kuat, sehingga kita bukan hanya tahan pangan, tapi juga mandiri dan berdaulat. Nah, tentu ini butuh proses panjang pasti. Nah, tetapi harus kita mulai segera. Kita harus sadar betul bahwa banyak hambatan, banyak persoalan di depan kita terkait penyediaan pangan saat ini maupun masa mendatang, ya. Tantangannya begitu banyak seperti tadi sudah saya sampaikan. Oleh karena itu kita harus dengan serius sedapat mungkin memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita untuk bisa menghasilkan sumber pangan. Tentu yang paling penting adalah sumber pangan karbohidrat, tapi bukan hanya itu, karena kalau kita berbicara diversifikasi pangan, diversifikasi adalah upaya untuk memenuhi pangan secara beragam agar kualitas konsumsi pangan kita meningkat. Jadi sedapat mungkin kita manfaatkan agroforestry itu untuk penyediaan pangan sumber karbohidrat, pangan sumber protein maupun pangan sumber vitamin dan mineral. Dalam hal ini adalah ya bisa padi-padian, umbi-umbian, padi-padian atau biji-bijian, ya, umbi-umbian, kemudian hortikultura, terutama sayuran dan buah, termasuk ternak yang bisa kita kembangkan di wilayah-wilayah sekitar hutan atau yang kita sebut sebagai agroforestry tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat kebijakan ketahanan pangan nasional kita, upaya untuk meningkatkan keanekaragaman pangan atau diversifikasi pangan bagi masyarakat Indonesia ditujukan agar kita bisa mengurangi ketergantungan pada beras, dan tentu bukan hanya beras, tapi juga terigu yang saat ini menjadi komoditas kedua pangan sumber karbohidrat kita. Nah, padi-padian harus diturunkan, terutama beras dan terigu, kemudian gula dan minyak dan lemak, karena bukan hanya persoalan kita sudah berlebih konsumsinya, tetapi juga persoalan-persoalan kesehatan yang ditimbulkannya. Nah, yang harus kita naikkan adalah tentu pangan hewani sumber protein, terutama yang bisa diakses dengan mudah dan murah, relatif murah oleh masyarakat. Kemudian kacang-kacangan yang ini juga bisa dikembangkan dalam sistem agroforestry, sayuran dan buah, dan tentu yang cukup banyak potensinya adalah umbi-umbian. Nah, kalau kita melihat perkembangan status diversifikasi pangan kita yang dinilai dari komposisi pangan dalam pola pangan harapan selama 20 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa
terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan kita meskipun belum optimal. Nah, padi-padian masih over consumption, ya, konsumsinya masih berlebih, sementara padi-padian dari 6% yang diharapkan dengan skor 2,5 maksimal, kita masih jauh dari itu. Pangan hewani menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, tapi tentu masih harus ditingkatkan. Sayuran dan buah juga menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, dan tetapi masih tetap harus ditingkatkan. Saya kira ini upaya yang bisa dilakukan, salah satunya melalui pengembangan agroforestry. Bapak Ibu sekalian, kalau secara grafis ini adalah perkembangan konsumsi pangan kita selama 20 tahun terakhir seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Yang angka-angkanya juga sudah saya tunjukkan tadi. Nah, ini adalah pangan-pangan atau kelompok pangan yang memang masih harus dinaikkan atau diturunkan seperti tadi sudah saya sebutkan. Padi-padian kita berlebih, kemudian juga minyak dan lemak, dan saya kira meskipun gula di situ masih terlihat di bawah, tetapi ada kemungkinan gula-gula yang implisit dalam berbagai makanan mungkin belum tercover, sehingga kita tidak merekomendasikan untuk dinaikkan dengan alasan kesehatan tentu saja. Tapi umbi-umbian, sayuran, dan pangan hewani meskipun sudah mulai semakin mendekati standar acuan, tapi mereka tetap harus ditingkatkan, terutama adalah umbi-umbian yang masih jauh dari rekomendasi menurut pola pangan harapan. Kita pernah punya pola pangan pokok yang beragam, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat puluhan tahun lalu tentu sangat beragam, tapi tahun 93 dan 2020 pun kita masih cukup beragam. Beras dan ubi kayu umumnya masih mendominasi, tetapi kemudian kalau kita lihat 10 tahun kemudian, tahun 2010, ubi-ubian mulai hilang dalam pola konsumsi pangan kita, digantikan oleh terigu. Terigu cepat sekali perkembangannya, ya, dan bahkan Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini, Maluku yang selama ini kita kenal sebagai daerah konsumen sagu, tetapi kalau kita melihat data Susenas, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat bahwa konsumsi sagu yang tadinya cukup tinggi pada kelompok berpendapatan rendah, semakin tinggi pendapatannya ternyata semakin rendah. Demikian juga di wilayah perkotaan. Jadi di desa masih cukup tinggi, tetapi kemudian rendah seiring peningkatan pendapatan, di kota apalagi. Demikian halnya juga di Nusa Tenggara Timur. Kita berpikir mungkin dulu jagung adalah makanan pokok masyarakat di sana. Tapi data menunjukkan bahwa makanan pokok terbesar mereka adalah beras. Ya, dan kontribusi jagung, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini, semakin menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Tentu ini adalah tantangan yang kita hadapi, dan sebetulnya kalau kita belajar dari perilaku manusia, ini adalah memang kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa setiap manusia seiring dengan peningkatan pendapatan tentu akan berupaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan, termasuk juga status sosial ekonomi dari pangan yang dikonsumsi. Nah, ini adalah tantangan yang cukup berat yang harus kita hadapi. Sebagai contoh misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa melihat di data ini. Ini adalah data Susenas 2016 sampai 2021, ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan. 2016 sampai 2021 yang kami olah. Ini mohon maaf ada kesalahan tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, upaya kita untuk mengurangi ketergantungan pada beras itu cukup menunjukkan hasil. Tapi sayang sekali bahwa yang terjadi adalah bukan keragaman pangan sumber karbohidrat yang kita harapkan, ya. Yang terjadi adalah bahwa turunnya konsumsi beras itu disubstitusi oleh terigu. Nah, tentu dengan dinamika politik, geopolitik, dengan dinamika perdagangan internasional yang seperti tadi saya sampaikan, maka ini tentu semakin beresiko. Ya, kita tidak bisa melarang orang mengkonsumsi terigu, tetapi kita juga harus melakukan upaya-upaya bagaimana agar ketergantungan kita ini tidak semakin besar, bagaimana agar kontribusi pangan-pangan lokal itu bisa kita tingkatkan,
untuk kemandirian dan kedaulatan pangan. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat, kalau tadinya pabrik terigu di Indonesia itu hanya 6 pada saat akhir masa Orde Baru, sekarang sudah lebih dari 30 dan dimiliki oleh 13 perusahaan ya, seingat saya. Dan konsumsinya terus-menerus meningkat. Tentu keutamaan terigu sebagai komoditas, bahwa dia memang harganya terjangkau, kemudian secara organoleptik, rasa, kepraktisan, dan sebagainya itu sangat baik. Tentu harus kita pelajari bersama agar bagaimana ditambah ya, ditunjang kebijakan politik, kebijakan ekonomi kita yang memberikan tarif sangat rendah atau nol bahkan untuk tarif masuk terigu. Ini harus kita jadikan sebagai pelajaran juga bagi kita untuk mengembangkan pangan-pangan pokok lain di Indonesia. Kita harus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang pro pangan pokok lokal, kemudian kita harus mengembangkan juga upaya-upaya yang lain, teknologi, termasuk bagaimana melakukan perubahan-perubahan pangan-pangan lokal ini agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, tersedia kapanpun dibutuhkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mengandalkan pada upaya-upaya yang selama ini kita lakukan, ya, kita akan terbentur pada kenyataan bahwa ya pangan pokok sumber karbohidrat non beras non terigu itu ya umumnya sifatnya adalah inferior. Apa artinya inferior? Artinya kalau kesejahteraan masyarakat membaik, maka konsumsinya akan menurun. Tapi kalau kesejahteraan masyarakat memburuk, konsumsinya akan meningkat. Itu basisnya. Tapi tentu kita bisa melakukan modifikasi-modifikasi, mulai dari kebijakan, teknologi, perilaku, dan sebagainya, agar paling tidak upaya-upaya ini bisa kita, penurunan konsumsi pangan lokal itu bisa terus kita tingkatkan, dan kemudian upaya-upaya yang bisa mendorong permintaan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal bisa terus kita tingkatkan. Jadi intinya adalah bagaimana agar ke depan kita bisa merubah ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar penurunan ini tidak terjadi secara cepat ya. Tapi kalau bisa ya kita tunda, tentu melalui perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan, kebijakan, teknologi, kemudahan-kemudahan, organoleptik, dan sebagainya. Nah, dan disinilah dibutuhkan suatu kerjasama yang sangat luar biasa dari berbagai pihak, Bapak Ibu sekalian, karena tidak mungkin ini hanya dilakukan oleh konsumen maupun produsen. Tentu kita bisa menggunakan strategi demand oriented, supply create demand atau demand create supply. Yang manapun pendekatan itu bisa saja kita lakukan. Tetapi faktanya adalah Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mendorong demand kalau supply-nya tidak continue. Kita tidak bisa mendorong supply kalau demand-nya tidak ada. Oleh karena itu strateginya harus kita kembangkan sedemikian rupa, menggunakan pendekatan-pendekatan yang bagaimana di satu sisi ya antara hulu dan hilir itu harus kita garap sama-sama. Ya, di sisi hilir konstruksi sosial harus kita bangun ke depan, bukan hanya menyadarkan masyarakat bahwa mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat itu bukan hanya beras dan terigu sumbernya, tapi juga pangan-pangan lokal yang lain yang tidak kalah kualitasnya, apalagi kalau kita makan secara beragam. Karena kekurangan gizi dari umbi-umbian, terutama dari sisi protein, itu bisa dikompensasi oleh keragaman konsumsi pangan yang lainnya, terutama di wilayah timur dengan ikan atau sumber-sumber protein lainnya, ternak misalnya, dan sebagainya. Nah di sisi hulu tentunya insentif untuk produksi, kemudian pembinaan budidaya, jaminan kepastian harga ini menjadi sangat penting, karena ini menjadi faktor yang selama ini menjadi penghambat ya jaminan kepastian pasar. Itu harus kita bisa gerakkan. Insentif-insentif harus dikembangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
Karena bagaimana mungkin ya permintaan terhadap pangan pokok terutama ya, kalau kita bicara pangan pokok itu bisa terjadi kalau tidak ada upaya-upaya untuk memberikan fasilitasi, apakah itu insentif untuk industri UMKM, mulai dari peralatan, pajak mungkin sesuatu yang sangat penting, tetapi juga saya tahu itu tidak mudah. Kemudian dari perizinan, pendampingan, ya, kemudian bagaimana dibangun suatu kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan UKM, dengan petani, dengan industri dan seterusnya, dan pengembangan industri-industri kuliner yang tadi saya sebutkan bahwa semakin ke sini semakin banyak kelas menengah akan semakin banyak makan di luar, ya, orang-orang akan semakin banyak makan di luar, masyarakat urban akan semakin banyak makan di luar. Jadi industri kuliner adalah bisa menjadi faktor penggerak utama nanti untuk mendorong terjadinya peningkatan permintaan. Dan tentu harus dibangun juga bagaimana jaminan kepastian bahan baku ya, agar bisa paling tidak tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat harga. Ini menjadi bagian yang penting bagi industri, baik industri kuliner atau apalagi industri-industri besar yang membutuhkan bahan baku sangat besar secara kontinu. Dan kemudian bagi para produsen tentu jaminan kepastian pasar. Dan kalau tadi adalah untuk bahan baku, kalau ini adalah untuk produk-produk. Nah, di sini peranan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga BRIN, perguruan tinggi, itu menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian, baik dalam kebijakan maupun mencari terobosan-terobosan yang inovatif, agar tarik-menarik antara demand dengan supply itu terus berjalan, terus berkembang, sehingga semuanya hidup dari hulu ke hilir. Nah, dan tentu yang terakhir tetapi memegang peranan sangat penting, seperti tadi sudah saya sampaikan, di hilir bagaimana kita bisa mengembangkan suatu konstruksi sosial, bahwa pangan lokal sumber karbohidrat yang kita hasilkan dari agroforestry, dari pekarangan-pekarangan tadi itu, bukan pangan yang inferior. Karena apa? Karena kita sudah memasukkan berbagai teknologi di situ yang membuat kemasannya menjadi baik, isinya meningkat karena bisa saja kita lakukan pengayaan dengan fortifikasi pangan misalnya ya. Kemudian penyajiannya juga sudah kekinian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan secara serempak dalam suatu keterpaduan hulu hilir, maka kita akan bisa mendapatkan hasil yang sangat kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah. Saya tahu persis ini tidak mudah. Tantangan sekarang kan memang yang namanya pangan pokok khususnya ya, sumber karbohidrat yang dihasilkan dari pekarangan dengan petani yang lahan kecil, terserah produktivitas yang relatif rendah dan sebagainya, itu membuat harga pangan pokok ini, harga ubi-ubian Mas, sebagai contoh, itu harganya kadang-kadang melampaui harga beras dan terigu. Garut misalnya, kalau kita lihat di marketplace, harga per kilogram basah saja bisa sampai 25.000. Ubi-ubian kadang-kadang di atas 10.000, kadang-kadang 7.000 dan sebagainya ya. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat menantang. Karena kalau bahan bakunya saja sudah semahal ini, maka competitiveness dengan beras dan terigu tentu tidak akan mengakibatkan ubi-ubian ini terus kalah ya. Kecuali kalau orang sudah menganggapnya sebagai functional food yang lebih banyak melihatnya dari sisi aspek kesehatan. Tapi kita tentu tidak hanya ingin terbatas pada itu. Tentu kita tahu persis bahwa ubi-ubian terutama yang berwarna merah, ungu, Garut juga seratnya sangat baik, ubi-ubian lain umumnya juga seratnya sangat baik untuk kesehatan. Itu bisa kita tonjolkan, tetapi juga sedapat mungkin bukan hanya untuk pangan fungsional, tetapi juga bisa menjadi substitusi sebagian dari pangan-pangan sumber karbohidrat utama dari beras dan terigu. Dan ke depan bahkan kita berharap bahwa
pangan-pangan yang tadi kita kembangkan itu, yang bisa kita kembangkan melalui agroforestry, juga menjadi sumber gizi yang baik bagi konsumennya. Oleh karena itu sedapat mungkin nanti biofortifikasi juga bisa dikembangkan. Di negara-negara Afrika, Amerika Latin, biofortifikasi untuk pangan pokok sudah berkembang cukup luas begitu ya. Di kita saat ini baru beras zinc Inpari yang ada, tetapi potensinya cukup banyak. Nah, ini dalam jangka panjang saya kira sesuatu juga yang harus kita kembangkan, dan peran BRIN perguruan tinggi saya kira sangat besar untuk itu. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, dari hulu ke hilir tidak mungkin kalau kita tidak menyiapkan suatu rangkaian yang sistemik ya. Tidak mungkin kita tidak memfasilitasi para petani, tidak mungkin juga kita tidak memfasilitasi para produsen pangan yang berbasis tadi dari produk-produk agroforestry melalui pendampingan, bantuan peralatan, bantuan pelatihan dan sebagainya. Dan yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting adalah menyediakan atau menghubungkan mereka dengan off-taker. Karena kepastian penyerapan pasar itu adalah menjadi kepastian bagi produksi, kepastian bagi harga dan sebagainya. Pasar-pasar itu harus dirancang sedemikian rupa secara tetap dan secara luas, baik online maupun offline. Nah, inilah yang diperlukan ya, kebijakan pemerintah dan dukungan dari perguruan tinggi, dukungan dari BRIN, dukungan dari berbagai elemen termasuk masyarakat, termasuk NGO, agar semuanya bisa berkembang secara sinergis. Keberhasilan beras itu adalah produk kebijakan. Keberhasilan terigu itu juga adalah produk kebijakan. Dan kemudian kedua komoditas tadi kebetulan memiliki karakteristik pangan yang memang memungkinkan preferensi masyarakat tinggi. Nah, kalau kita bisa mengurai kebijakan apa saja yang tepat, kalau kita bisa mengurai bagaimana caranya agar pangan-pangan yang tadinya inferior ini menjadi pangan normal atau pangan superior, tentu kunci-kunci yang kita butuhkan untuk bisa mentransformasi pangan-pangan sumber karbohidrat yang kita hasilkan dari produk agroforestry ini bisa semakin meningkat ke depan. Dan artinya kemandirian pangan kita juga semakin meningkat. Sekedar sebagai contoh saja, sebenarnya untuk ubi kayu, teknologi juga sudah cukup berkembang luas. Kita sudah berhasil mengembangkan mokaf yang orang menyebutnya sering sekali sebagai second quality of wheat flour, ya, terigu kelas kedua lah ya. Tapi sayangnya mokaf ini masih dijual dengan harga yang sebagai, kalau kita cari di berbagai sumber di berbagai pasar, kadang-kadang harganya masih melampaui terigu. Tentu ini bukan hal yang kompetitif. Salah satu penyebabnya diantaranya misalnya kena PPN. Ya, bagaimana kalau kemudian insentif ini bisa diberikan kepada mokaf sekaligus mengupayakan agar inputnya bisa terjaga, kemudian ada bantuan pendampingan untuk proses yang lebih baik dan sebagainya, yang pada akhirnya nanti industri mokaf akan berkembang dan sebagian dari terigu atau tepung-tepungan yang mungkin masih diimpor. Kita juga tahu singkong memiliki daya tarik yang sangat luar biasa baik untuk makanan tradisional maupun makanan-makanan yang bisa kita kembangkan ke depan. Saya kira ini juga bisa kita kembangkan untuk jenis-jenis pangan yang lain ya, terutama umbi-umbian maupun jenis pangan pokok yang lain, termasuk juga produk-produk hortikultura dan pangan hewani dari produk-produk agroforestry. Kita bisa melihat banyak contoh ya sekarang. Singkong bisa masuk ke restoran-restoran besar hanya merubah penampilan. Singkong goreng disajikan seperti chips, kemudian dengan diberi fla dan sebagainya, kelasnya sudah berubah dan orang sudah tidak menganggap inferior lagi. Apalagi kalau kemudian berkembang menjadi industri chips, ya, keripik dan sebagainya, atau bahkan makanan-makanan yang dijual di kafe-kafe dan sebagainya yang penyajiannya menjadi ala makanan-makanan kekinian. Saya kira kreativitas sederhana bahkan
ini juga akan bisa atau mampu mendongkrak permintaan pangan-pangan pokok, sumber karbohidrat maupun sumber pangan, sumber zat gizi lain dari agroforestry di masa mendatang. Inilah tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Mari kita gotong royong untuk bisa mewujudkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga upaya kita mendapatkan dukungan dari pemerintah, mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk konsumen tentu saja, dan tentu mendapat dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Derajat Martianto. Saya kira materi yang luar biasa yang memberikan perspektif berbeda ya. Artinya dari perguruan tinggi ternyata kajiannya juga luar biasa dibanding yang kita lakukan di Litbang BRIN gitu ya. Tadi disampaikan juga bahwa memang Indonesia pada posisi yang banyak sekali masalah juga sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, sehingga sebuah keniscayaan kita memang membutuhkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Gitu. Salah satunya melalui pengembangan agroforestry yang bisa dikatakan sebagai sebuah integrated farming system ya. Artinya upaya diversifikasi tanaman bisa ditingkatkan, baik itu tanaman penghasil karbohidrat, vitamin, bahkan protein ya tadi disampaikan, luar biasa. Nah, konsekuensinya memang kita membutuhkan dukungan terutama kebijakan ya untuk mengembangkan tanaman pangan ini sehingga tidak lagi menjadi produk yang inferior, beliau menyampaikan seperti itu. Nah, perlunya juga modifikasi teknologi, kebijakan, kemudahan-kemudahan dalam implementasi dan lain sebagainya. Di antaranya melalui bagaimana mengatur, membuat strategi pengembangan hulu hilir dalam kegiatan tersebut. Termasuk di antaranya di sana ada fasilitasi yang cukup menguntungkan bagi masyarakat, memberikan insentif, kemudahan pajak, perizinan, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Prof. Derajat tadi, mungkin menjadi materi yang mudah-mudahan bisa memperkaya pemahaman kita berkaitan dengan pengembangan agroforestry pendukung ketahanan pangan. Nah, mungkin para partisipan yang mungkin ada pertanyaan tolong disimpan dulu atau mungkin bisa diketikkan di room chat untuk nanti kita tayangkan dan kita diskusikan di sesi diskusi, dan kita masih berharap mudah-mudahan Prof. Derajat bisa bergabung dengan kita nanti di sesi diskusi.